Arema FC mengalami hari yang sial saat menjamu PSIS Semarang, pada Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, di Stadion Supriyadi Blitar. Bagaimana tidak, mereka unggul 2-1 sampai menit 89 tapi akhirnya kebobolan di menit 90 berkat gol penalti Sudi Abdallah. Arema FC sendiri berhasil mencetak gol lewat Pablo Oliveira dan Charles Lokolimoy, sementara 2 gol PSIS Semarang diborong Abdallah. Pelatih Arema FC, Zé Gomes mengatakan jika timnya sebenarnya bermain bagus sejak menit pertama. Terbukti Pablo mencetak gol di menit kelima kemudian disusul gol Lokolimoy. Tapi kiper Arema FC, Diki Agung membuat blunder dengan membuang bola dengan tidak sempurna, dan dimanfaatkan Abdallah sebagai gol di menit 32. Zé Gomes menjelaskan kalau gol ini sempat membuat permainan mereka goyah. Tapi pelatih 48 tahun ini merasa, perhentian pertandingan pada menit 35 dan saat halftime membuat konsentrasi pemain buyar, sehingga Diki Agung kembali membuat kesalahan dengan melakukan pelanggaran pada Galih Freitas di kotak penalti, dan eksekusi penalti Abdallah sukses menggetarkan jala gawang Diki untuk kedua kalinya. Setelah hujan turun deras itu menambah kesulitan bagi kami, kemudian di babak kedua kondisi lapangan tetap menyulitkan kami, jadi harus langsung kasih bola ke depan, terangnya. Gomes mengatakan, jika kondisi lapangan yang buruk membantu PSIS Semarang pada babak kedua, menurutnya, transisi Laskar Mahesa Jenar sulit diantisipasi karena kondisi lapangan yang buruk, menyulitkan pemain bertahan Singoe dan mengantisipasi long pass anak asuh Gilbert Agius. PSIS langsung bola long pass, terus pemain kami yang di depan sulit juga untuk turun karena kondisi lapangan. Kemudian di menit terakhir PSIS dapat penalti dan kami kebobolan, ungkapnya. Bek Arema FC, Thales Lira mengakui hasil imbang ini sangat mengecewakan, pasalnya mereka memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini, tapi gagal di depan mata pada menit-menit akhir. Arema sudah main bagus tapi kebobolan 2 gol itu sulit, sekarang kami istirahat untuk mempersiapkan diri melawan Malut, pungkasnya. Dalam sesi jumpa pers, sebelum pertandingan melawan PSIS Semarang, Zé Gomes sempat menekankan pentingnya pemain yang tertib dan mau mengikuti arahannya. Yang penting adalah, pemain Arema FC mampu mengikuti arahan sesuai dengan game plan yang dijalankan, ucap Zé Gomes, pada Minggu, tanggal 23 Februari tahun 2025. Ucapan itu terlontar, setelah Zé Gomes menjawab pertanyaan soal William Marcilio yang tidak ikut ke Blitar. William gak ikut di tim, kata Zé Gomes. Zé Gomes beralasan, William Marcilio tidak dibawa karena semua sudah sesuai dengan kebutuhan komposisi pemain. Dengan kata lain, William Marcilio tersisih, atau perannya dalam laga kali ini tidak dibutuhkan oleh pelatih. Saya melihat semua pemain sama saja, tidak ada pengecualian, ujar Zé Gomes. Di tempat terpisah, General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi sempat menjelaskan kenapa belakangan ini William Marcilio jarang dimainkan. Yusrinal menyebut, adanya regulasi pemain asing juga berdampak pada pemilihan pemain dalam starting lineup. Sesuai regulasi, musim Liga 1 2024-2025 hanya ada 6 legiun asing yang boleh dimainkan dalam satu pertandingan. Sementara jika melihat performa legiun asing di tim Arema FC, semua rata-rata sedang moncer sehingga persaingan pun akan sengit. Kalau pelatih menggunakan 2 striker di depan, William harus dicadangkan, kata Yusrinal Fitriandi, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Opsi di lini tengah dan belakang juga banyak, mereka harus bergantian, tapi kalau dilihat dari beberapa pertandingan ini, para legiun asing bagus-bagus, akhirnya kami meraih kemenangan, tandas Yusrinal. Namun sejauh ini, belum ada tanggapan dari William Marcilio, hanya saja, jelang laga lawan PSIS, William meminta siapapun yang ingin tahu kenapa dirinya tak dimainkan, untuk menanyakannya kepada manajemen Arema. Pemilik jersey bernomor punggung 10 itu hanya menegaskan dirinya fit 100% untuk bermain. Saya hanya bisa bilang kondisi saya siap 100%, dan tersedia untuk pelatih dan Arema jika ingin memakai tenaga saya, tapi, main atau tidak main itu bukan keputusan saya, kata William. Namun ternyata, perselisihan William Marcilio dan pelatih Arema Zé Gomes, yang membuatnya tersisih dari tim utama akhirnya terungkap. Menariknya, masalah ini justru diungkap koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki. Bermula dari sering tak dipakainya William dalam beberapa pertandingan Arema di putaran kedua, puncaknya saat Z tak bisa memainkan Lucas Frigeri yang cedera,
dan Julian Guevara yang akumulasi kartu di pekan 24 Liga 1 2024-2025 melawan PSIS Semarang tanggal 24 Februari tahun 2025, namanya tetap tak ada di skuad. Pertama bagi saya, nggak ada yang lebih besar daripada nama klub Arema, begitu pula dengan pemain, siapapun itu, kata Z saat itu. Meneruskan rasa penasaran Aremania mengenai masalah apa yang sebenarnya terjadi, Ali mencoba bertanya kepada manajemen klub. Mantan manajer tim Arema era Juragan 99 itu mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan, yang dijamin tak disangka-sangka para pendukung klub. William bad attitude, dia melawan pelatih, dan merasa dirinya bintang, kata Ali. Ali memaparkan, dari informasi yang dihimpunnya, keburukan perilaku William ternyata tidak sampai di situ saja. Menurutnya, gelandang serang asal Brasil itu sempat memprovokasi pemain lain untuk ikut membangkang kepada pelatih. Dia juga memprovokasi pemain lain untuk melawan pelatih. Dia juga mengadu domba antara Charles Locolingoy dan Dalberto Luanbelo. Bahkan, berantem juga dengan Pablo Oliveira. Info yang saya dapatkan seperti itu, imbuhnya. Menyikapi hal ini, Ali menyerukan ajakan kepada Aremania, untuk tak lagi bertanya-tanya kenapa Z tak memainkan William. Bahkan, ada tagar, lupakan William, tagar Arema FC, tagar bukan William FC, coba digaungkannya melalui media sosial. Menarik untuk dinantikan, bagaimana nasib William Marcilio di Arema FC selanjutnya.